Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi washabihi ajmain. Hadirin yang masyhur rahimakumullah, kita masih mengkaji halaman 329 baris ke-8 dari bawah tentang wazan nun, tentang Nabi Yunus. Nabi Yunus itu juga ada kisahnya di dalam surat As-Saffat. Surat As-Saffat itu surat ke-37 ayat ke-139. Surat As-Saffatnya 37 surat ke-37. Dihitung baris ke-8 dari bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 wazan nun halaman 329. Kemudian surat As-Saffat 139 itu halaman 451. Jadi ditandai aja supaya nanti saya sudah baca halaman 329 ke halaman 451. Halaman 451 itu di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 baris ke-6 dari atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke-6 dari atas. Udah ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dhannun idh dhahaba mughadiba fadhanna allan naqdiru alaihi panada fil zulumat subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Lanjutkan ke halaman 451-nya ya. Di baris ke-6 dari atas. Sudah. Wa inna Yunusa laminal mursalin iz abaqa ila fulkil mashhur fasahama fakana minal mudhadhin
Fataqamahul hut wa huwa mulim falaula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun fanabadnahu bil aroi wa huwa saqim wa ambatna alaih syajaratan min yaqtin wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun fa'amanu famatta'nahum ilahi Sadaqallahul azim. Wa dhannun, artinya dhannun itu, nun di sini artinya ikan. Ada istilah ikan juga hut. Jadi wa dhannun asalnya wa'id, di situ ada id. Idnya itu pada ayat ke-50, yakni yang terkait dengan Nabi Ibrahim. Terus wa gitu kan. Ada Sulaiman, ada Ayub, ada Ibrahim. Sekarang wa Zannun, maksudnya wa'id gitu ya, Zannun. Dan ingatlah olehmu Muhammad itu kisah tentang Zannun yang memiliki ikan. Maksudnya adalah nabi yang ditelan oleh ikan, yakni Nabi Yunus. Karena itu diterjemahkannya wazannun, dan ingatlah kisah tentang Nabi Yunus. Bagaimana kisah Nabi Yunus itu? Idhahaba mughadiban, beliau itu kabur marah. Mengapa kabur marah? Padonna allan nakdiru alaihi, maka dia menyangka allan nakdiru alaihi, tidak akan diberikan sanksi atas kaburnya itu. Panada fizzulumat, ada sanksi, beliau menyeru di dalam gelap gulitanya itu. Apa yang diserunya? Allah ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku betul-betul ada dalam kelompok orang yang zalim. Itu kata Nabi Yunus. Fastajabna lahu, maka kami mengijabah permintaan atau doa padanya. Wa najjainahu, dan kami menyelamatkan minal ghammi, dari kesedihan, dari kedukaan. Gom itu artinya kalut hitam. Gom itu apa namanya? Awan yang gelap. Jadi dari kegelapan itu. Tapi di sini diterjemahkannya dari kedukaan. Jadi dalam arti gelap hatinya, susah repot hidupnya.
Wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan orang yang beriman. Jadi di sini nanti disebutkan bahwa Nabi Yunus itu adalah Rasul. Itu pada tuh surat As-Soffatnya, wa inna Yunusa laminal mursalin. Sesungguhnya Nabi Yunus itu adalah utusan Allah, termasuk kelompok bagian orang kategori Rasul. Itulah Nabi Yunus. Tapi hatta Nabi Yunus tatkala lari dari tugas, ta idhaba mugadiban eta maksudna mah. Lari dari tugas. Yang itu yang ayat dari halaman 329-nya. Wadannun idhaba mugadiban. Dan ingatlah terhadap kisah Nabi Yunus, idhaba mugadiban. Saat beliau itu kabur, mugadiban marah. Mengapa Nabi Yunus itu marah, mugadiban? Sebab sudah katanya 30 tahun sih di dalam tafsirnya itu ya. Tapi ya prinsipnya disitulah. Mugadiban sebab marah lantaran umatnya tidak mau beriman. Padahal ia dakwah geus lila. Yaitu kata sebagian riwayat sampai 30 tahun dakwah eueuh nurut wae. Itu. Kalau Nabi siapa yang 1000 tahun itu? Nabi Nuh. Itu kan dakwahnya 950 tahun katanya. Dia nurut wae tapi teman lokal diam aja di situ. Ini 30 tahun jengkel. Malah demonstrasi dalam tafsirnya itu bagaimana sampai Nabi Yunus itu zahaba mughadiban, pergi sambil marah. Sebab umatnya itu bukan nurut, akan tapi malah mendemonstrasikan penentangan, mendemonstrasikan perlawanan terhadap apa? Yang dilawan itu bukan Nabi Yunus secara orang, tetapi nilai moral, nilai etika yang didakwahkan Nabi Yunus. Itu. Nabi Yunus itu berdakwah, isi dakwah itu yang pokok jelas la ilaha illallah. Tapi implikasi dari kalimat la ilaha illallah itu adalah mendakwahkan hal-hal yang terkait dengan etika, yang terkait dengan moral kehidupan. Itu tuh yang didakwakan oleh Nabi Yunus. Tapi mereka bukan saja tidak mengikuti la ilaha illallah, malah selanjutnya tidak, hidupnya itu tidak beretika, hidupnya tidak bermoral. Jadi Nabi Yunus teh ngambek ya. Nah, karena ngambek apa? Pergi zahaba, meninggalkan tugas dakwahnya. Jadi betapapun ada masalah besar di dalam dakwah, jangan ditinggalkan tugas dakwah. Itu tuh nilai moral yang harus kita angkat dari ayat ini. Jangan meninggalkan tugas dakwah. Tugas yang menyampaikan, menginformasikan nilai etika dan nilai moral. Jadi sebisa mungkin. Kecuali kalau seandainya ditinggalkan itu memang untuk berdakwah di tempat lain. Contohnya siapa? Ya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu meninggalkan Mekah untuk berdakwah di Madinah. Sebab apa? Madinah sudah menyiapkan diri untuk menerima dakwah. Sementara Mekah memusuhi dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan itu Nabi Yunus, marahnya itu meninggalkan, tidak mau dakwah aja seolah gitu. Dan akibatnya ngeri sekali. Apa akibat yang diterima oleh Nabi Yunus? Bahasa di sini, padonna allan naqdiru alaihi panada fil dzulumat. Yang di dalam surat As-Soffat bahasa panada fil dzulumat itu bahasanya fasahama pakana minal mudhatin fatakomahul hutu wahwa mulim. Itu kalimat apa itu rinciannya, analisisnya. Kalau di sini kan tidak di surat Al-Anbiya itu tidak dirinci. Yang rinciannya ada pada surat As-Soffat.
allan naqdiru alaihi panada fil dulumat. Lalu dia menyangka bahwa dengan itu, dengan lari dari dakwah, tugas dakwah itu tidak akan menyulitkan hidup. Jadi hidupnya itu terlepas dari beban, seolah-olah gitu, terbebas dari kesukaran. Tapi justru dengan lari dari tugas dakwah lebih sukar lagi hidupnya. Itu tuh kalau seandainya orang meninggalkan dakwah. Jadi dakwah mah kalau kita sudah punya kewajiban dakwah jangan dilepaskan. Kecualinya yaitu seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu melepaskan dakwah di Mekah untuk kemudian dakwah di Madinah. Dan dakwah di Madinahnya alhamdulillah berhasil. Ya bisa dianggaplah berhasil 100% lah gitu. Dakwah di Madinah itu. Sehingga terjadilah yang disebut negara Muslim, negara Islam di Madinah itu. Nah di sini bahasanya gimana Allah naqdiru alaihi, seolah-olah tidak ada takdir yang lebih menyulitkan dengan itu. Ternyata dalam bahasa surat As-Saffat itu pasahama pakana minal mudhadin faltaqamahul hut wa huwa mulim, ditelan katanya oleh ikan hut. Jadi ada yang menyebutkan diterjemahkan ikan paus yang gede. Memang kita sekarang tahu ya, ikan paus itu gedenya kadang-kala sampai 20 meter. Bayangkan 20 meter. 20 meter barangkali dari sini ke ujung ini berapa, 19? 19 meter, ini 20 meter katanya ikan itu tuh. Dan lebarnya 3 meter. Jadi sarua jeung imah nu di dia ya tah, anu di jalan ieu, jalan perang, pan eta teh 3 ka 20. Sudah gitu. Waduh, luar biasa. Jadi di jerona ya longkrang itu dimakan ikan hut. Di sini bahasanya itu. Jadi luar biasa. Ada beberapa informasi di dalam tafsir itu. Saya baca semalam itu, panada fil dzulumat itu di dalam gelap gulita itu ada tafsir yang menyatakan 40 hari, ada tafsir yang menyatakan 30 hari. Tafsirnya siapa itu Wahbah Zuhaili 3 hari. Gitu. Saya lebih percaya 3 hari. Gitu. Tapi ya 3 hari di dalam perut ikan, bau jelas, poek jelas, sesak jelas kan. Jadi betul-betul luar biasa tekanan atau penderitaan Nabi Yunus ditelan oleh ikan paus itu. Tetapi ada ulama yang menyatakan itulah cara Allah menyelamatkan. Mengapa bahasanya cara Allah menyelamatkan Nabi Yunus? Sebab Nabi Yunus itu kabur itu ke pinggir pantai, inginnya luas lebak itu pergi saja dari daerah itu. Itu daerah yang ditinggalkan daerah Mosul, Pak, di Irak. Kalau menurut beberapa tafsir. Daerah Mosul di Irak, kampungnya namanya Ninive. Ada kampung Ninive di daerah Mosul, daerah Irak. Gitu. Kalau kota Mosulnya kan sampai sekarang masih ada tuh di Irak. Jadi di daerah itu tempat bergeraknya dakwahnya Nabi Yunus. Orang-orang itu betapa berat menerima dakwah Nabi Yunus sehingga hidup itu betul-betul tidak beretika, tidak bermoral. Hidupnya itu kalang kabut lah ya, tidak ada etika, tidak ada moral kehidupan itu. Itu zaman Nabi Yunus. Dan Nabi Yunus marah sesudah dakwah 30 tahun nurut wae, indit wae gitu. Nah, dan kemudian ke pinggir pantai, inginnya terus nyebrang ke tempat lain, ada kapal. Maka Nabi Yunus pun naik kepada kapal tersebut. Unik. Begitu kapal itu dinaiki oleh Nabi Yunus, maka kemudian kapal itu jadi oleng, Pak. Jadi oleng gitu, mau tenggelam, diserang badai. Nabi Yunus sadar, ini karena kesalahan dia. Nah, si pimpinan kapalnya itu mengundi, ini terlalu berat, ini harus ada yang keluar. Diundi 3 kali, Pak. Diundi 3 kali. Kalau siapa itu bapaknya, kakeknya Nabi Muhammad itu Abdul Muthalib itu mengundi siapa yang harus dibunuh
dari 10 anaknya itu karena ada nadar. Itu 10 kali itu. Jadi Abdul Muthalib itu nadar, kalau punya anak 10 laki-laki semuanya akan saya persembahkan kepada apa itu namanya Ka'bah 1 orang. Nah karena 10 kali itu diundi, kenanya sama bapaknya Nabi Muhammad, Abdullah itu. Nah kemudian ada musyawarah lah, tidak mau dibunuh itu ya, Abdul Muthalib tidak mau membunuh. Kemudian musyawarah bisa diganti oleh 100 ekor unta. Maka kemudian Abdul Muthalib menyembelih 100 ekor unta. Itu mah 10 kali. Nah Nabi Yunus 3 kali diundinya. Eta 3 kali diundi kenanya kepada nama Nabi Yunus saja yang harus dilemparkan ke laut. Maka kemudian Nabi Yunus pun sadar bahwa ini kesalahan dia lantaran lari dari perjuangan. Itu tak ulah sok lari ke dina perjuangan. Perjuangan itu adalah kehormatan. Kalau lari dari perjuangan itu berarti menghinakan diri. Jadi jangan lari dari perjuangan. Perjuangan mah harus dihadapi. Dan jangan ini ciri pejuang itu jangan lupa. Ciri pejuang itu jangan mengeluh. Mengeluh itu merupakan karakter mental yang lemah. Ciri seorang pejuang itu mencari jalan keluar. Kalau mencari jalan keluar, bagaimana kalau ada masalah yang dipikirkan itu jangan keluarnya, tapi jalan keluarnya. Kalau melarikan diri lebih hina lagi. Itu seperti terhinanya nanti Nabi Yunus. Padahal Nabi Yunus itu laminal mursalin, termasuk Rasul. Jadi Rasul namun rupanya begitu jengkel, 30 tahun berdakwah tidak ada yang nurut, malah bukan menurut tapi menentang, maka kemudian lari dan kemudian terjadilah itu dimakan ikan paus itu. Katanya menurut sebagian riwayat 3 hari 3 malam. Apa yang menjadi doa Nabi Yunus di situ? Ini doanya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Itu doanya, doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Jadi kalau ada kesukaran, kesusahan, kerepotan, tekanan, kenyerian, kesusahan yang begitu berat, ikutilah doanya di Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Rabbana disambung dengan doa Nabi Adam. Rabbana dzalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Pastajabna lahu. Maka kemudian Allah mengijabah. Wa najjainahu minal ghammi. Kami selamatkan dari kesukaran, kelukaan, kerepotan. Arti ghammi itu kegelapan artinya. Letterleknya. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yunus sebagai orang yang istilah abaqo, Pak. Sekarang surat As-Saffat-nya nih. Surat As-Saffat buka itu halaman ayat 140-nya. Wa inna Yunusa laminal mursalin. Sesungguhnya Nabi Yunus itu termasuk orang-orang rasul, seorang rasul. Il abaqo. Abdullah Muhammad Asad menerjemahkan apa itu abaqo. Abaqo itu masdarnya ibaq. Ibaqo. Artinya letterlek artinya itu adalah hamba sahaya yang lari dari tuannya. Letterleknya. Atau kalau tidak hamba sahaya, ini orang yang dipenjara itu apa namanya? Narapidana yang lari dari tahanannya. Istilah abako itu. Narapidana yang lari. Jadi bayangkan, orang yang dipenjara lari dari penjara. Sieun di udag, usaha menyelamatkan diri gitu kan. Kemudian berlari secepat-cepatnya. Itulah yang dilakukan Nabi Yunus tatkala dia menghindari atau dia lari marah lantaran dakwahnya tidak berhasil.
Itu bahasa abako menurut Muhammad Asad. Bahasanya di sini il abako ilal fulkil masyhun, itu masuk ke al fulki, yakni kapal. Tapi kapal itu sebetulnya muatannya sudah penuh. Gitu. Karena muatannya sudah penuh itulah maka kapal itu jadi oleng tatkala Nabi Yunus masuk ke dalamnya. Fasahama pakana minal mudhadin, maka kemudian diundi. Fasahama, ada undian. Pakana minal mudhadin, maka kemudian Nabi Yunus itu dalam undian itu kalah. Nabi Yunus deh nukudu keluar di kapal teh 3 kali. Itu menurut Wahbah Zuhaili di dalam tafsir Al-Munir. Paltaqamahul hut. Nah, bahasa paltaqamahul hut itu ada bahasa banyak ini tafsir. Ada letterletnya di sini paltaqamahul itu maka ditelan gitunya oleh hut. Hut itu adalah ikan paus tadi, ikan paus menelan. Tapi ada yang menerjemahkan itulah cara Allah menyelamatkan Nabi Yunus. Sebab kalau tidak ditelan oleh ikan hiu itu, ikan paus itu, maka terombang-ambing pada airnya mati. Tapi tatkala ditelan jadi aman. Itulah tafsirannya, tafsiran. Wahwa mulim. Dan mengapa begitu? Ya tercelalah kelakuan lari dari perjuangan dakwah. Jadi jangan lari dari perjuangan dakwah. Kudu perjuangan dakwah mah bisa-bisa mah dilaksanakan. Jangan sampai lari dari perjuangan. Sieun ku itu, sieun ku ieu. Nabi Yunus saja sieun keheul 30 tahun dakwah tidak berhasil, lari ternyata disanksi oleh Allah. Begitu caranya. Urang mah teh kawas Nabi Yunus, kadang ge lah sautak saeutik gitu ya. Paling embung datang, embung tuh. Itu kan jadi lah dibandingkan yang Nabi Yunus itu sapira orang mah. Tapi kadangkala embung datang gitu tak. Lantaran apa? Barangkali jiwa kita terlalu lemah. Kelemahan jiwa, lari dari perjuangan, lari dari tanggung jawab. Itu tuh. Di sini ada bahasa begini, Pak. Palaula annahu kana minal musabbihin, lamun teh Nabi Yunus tidak bertasbih, lala bisa fi batnihi, bakal diam di perut ikan itu ila yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat. Luar biasa. Karena itu para ulama berpendapat bahasa ila yaumi yub'atsun itu menegaskan ikan yang memakan Nabi Yunus itu sampai sekarang masih hidup. Itu logika dari ila yaumi yub'atsun. Lantaran kalau seandainya tidak bertasbih, tidak diselamatkan oleh Allah, Nabi Yunus itu akan tinggal di dalam perut ikan paus itu ila yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat. Jadi ini satu gambaran bahwa para ulama memberikan tafsiran. Kalau begitu ikan pausnya sendiri sampai sekarang masih hidup. Kalau betul ikan paus itu masih hidup, gedena ting sakumaha modelnya. Model 4-5 kali masjid ieu gedena. Ya kalau kana lelewana. Meureun eta mah meureun nya. Wallahu a'lam. Dan ieu ku aya bahasa kitu la labisa fi batnihi. Kalaulah sana palaulah annahu kana minal musabbihin, kalaulah Nabi Yunus itu tidak termasuk orang-orang yang suka tasbih, maka la labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun, akan diam di perut ikan itu sampai hari kiamat. Oh, luar biasa itu. Jadi sekali lagi, jangan lari dari perjuangan. Sebab lari dari perjuangan bukan akan menambah keselamatan. Pak Nabi Yunus tadi nama yang selamat, yang menghindari, tapi ternyata jadi lebih repot. Gitu. Masyarakat akan lebih tertimpa berbagai musibah-musibah. Kalau kita menghadapi masalah, malah kita tidak memecahkan masalah, tapi malah melarikan diri dari masalah. La bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Panabadnau bil aroi wa huwa sakim. Kemudian kami lemparkan dia ke daratan, yang si daratan itu katanya itu dalam keadaan sakit. Si daratan itu tidak ada tumbuh-tumbuhan.
Jadi meureun tilu peuting teh teu dina perut ikan lemes. Jadi oleh ikan paus itu Nabi Yunus itu dimuntahkan langsung ke darat. Cuma daratan itu daratan yang tidak ada tumbuh-tumbuhan. Daratan itu daerah kering. Gitu. Entah di pulau apa itu. Sebetulnya itu bisa dianalisis ya. Sekarang sebab daerahnya kan dekat di daerah Irak, kota Mosul. Kira-kira di mana itu pulaunya itu? Gitu. Tapi di sini kemudian disebutkan wa ambatna alaihi syajaratan min yaqtin. Kemudian Allah menumbuhkan di pulau yang kering itu pohon-pohonan yang merambat. Orang menerjemahkan yaktin itu adalah pohon buah labu. Buah labu teh anu kurang sok di ieu teh nanti. Ya, dijadikan ieu anu di gula teh amisnya. Itu labu lah. Dijadikan kolak gitu. Nah, ternyata sesudah sehat Nabi Yunus pulang lagi ke kampungnya. Wa arsalahu ila mi'ati alfin aw yazidun fa amanu pamatta'nahum ila. Nabi Yunus kaget. Geuning aya nama jalma-jalma teh jadi geus ararima. Itu jalma-jalma teh berhasil didakwahi ku Nabi Yunus. Luar biasa itu. Jadi ternyata ditinggalkan oleh Nabi Yunus sementara, kemudian kembali lagi. Orang sadar sebab apa? Pada saat Nabi Yunus meninggalkan daerah dakwahnya, terjadi gempa yang luar biasa, terjadi pendarataan yang kolosal di masyarakat itu. Karena penderitaan itulah mereka menyesal tidak mengikuti Nabi Yunus. Lantaran itu maka kemudian mereka jadi beriman, jadi berbuat baik. Jadi Nabi Yunus datang ke situ, alhamdulillah dalam keadaan orang-orang sudah beriman. Itu. Jadi moral ayat yang kita angkat dari sini sekali lagi, jangan lari dari perjuangan. Urang mah perjuangan lagi naon laleutik atulah. Urusan masjid, urusan RT, urusan di sekolah, urusan kantor. Sampret pipitan. Tapi jangan melarikan diri dari perjuangan itu, ya, dari perjuangan di rumah tangga, di masyarakat, di masjid, di RT, di RW lah, talaliti gitu. Tong sok kekarak sampret itu menimbung datang aja. Entah kita hadapi perjuangan itu, jangan sampai kita meninggalkan daerah yang seharusnya kita selesaikan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.